nama saya Aisyah Kumala Dewi Marwanda dengan NIM P27226024003. Dan di sebelah saya ada teman saya, Nadia Linda Sofian dengan NIM P27226024035. Di sini saya akan berperan sebagai terapis dalam kasus frozen shoulder. Dan saya sebagai pasien dalam kasus frozen shoulder. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Afijo Aisyah. Di sini apakah benar dengan Ibu Nadia? Betul. Oke Ibu Nadia, untuk keluhannya sendiri apakah benar di bahu sebelah kanan Ibu? Ya betul. Oke, bahu sebelah kanan ya Ibu. Jadi Ibu di sini kita akan melakukan pemeriksaan spadi yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat nyeri yang Ibu rasakan dan tingkat kesulitan Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari Ibu. Jadi pertama kita akan melakukan tes skala nyeri terlebih dahulu ya Ibu untuk mengetahui tingkat nyeri yang Ibu rasakan. Oke, sebelumnya nanti saya akan memberi pertanyaan dan di sini Ibu ada box yang berisi angka di mana angka 0 menandakan tidak terasa nyeri, semakin ke kanan rasa nyerinya semakin meningkat hingga angka 10 artinya nyerinya tidak tertahankan Ibu. Oke, kalau untuk nyerinya Ibu sendiri apakah sangat nyeri? Kira-kira tingkat nyeri yang Ibu rasakan di angka berapa Ibu? Itu lumayan sih Bu di sini angka 6. Oke, di angka 6 ya Bu. Selanjutnya ketika Ibu posisi tiduran di sisi yang sakit, kira-kira tingkat nyerinya di angka berapa Ibu? Itu nggak terlalu sih di sini. Oke, di angka 5 ya Bu. Selanjutnya Ibu saat meraih sesuatu di rak yang tinggi, kira-kira rasa nyerinya di angka berapa? Di angka 6. 6, oke. Kalau untuk menyentuh ke bagian belakang leher Ibu sendiri, kira-kira rasa tingkat nyerinya di angka berapa Ibu? Angka 8. Oke Ibu, angka 8 ya. Kalau untuk mendorong dengan tangan yang sakit, itu kira-kira rasa tingkat nyerinya seberapa ya Ibu? Itu ada di angka 6. 6 ya Bu. Oke Ibu. Selanjutnya Ibu untuk skala disabilitas ya Ibu, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan prosedurnya. Di sini ada box yang berisi angka Ibu, di mana angka 0 itu artinya Ibu tidak kesulitan. Semakin ke kanan Ibu semakin sulit melakukan aktivitasnya, bahkan di angka 10 ini Ibu sangat kesulitan dan membutuhkan bantuan Ibu. Oke Ibu, kalau untuk mencuci rambut kira-kira tingkat kesulitannya berapa Ibu? Mencuci rambut di angka 5. Oke, angka 5 ya Ibu. Selanjutnya kalau untuk menggosok punggung Ibu sendiri tingkat kesulitannya? Untuk menggosok punggung itu lumayan sulit jadi angka 8. Oke, di angka 8 ya Ibu. Selanjutnya saat mengenakan baju tingkat kesulitannya seberapa Ibu? Mengenakan baju di angka 7. 7. Oke, kalau untuk mengenakan kemeja dengan kancing di bagian depan Ibu kira-kira kesulitan atau tidak? Nggak terlalu sih, itu angka 2. Oke, angka 2. Kalau memakai celana sendiri Bu? Celana sendiri nggak terlalu sih, itu angka 3. Oke, angka 3 ya Ibu. Kalau menempatkan benda ke rak yang tinggi kira-kira tingkat kesulitannya gimana Ibu? Di angka 6. Oke Ibu, angka 6 ya. Kalau untuk membawa benda berat sekitar 10 pons atau 4,5 kg kira-kira tingkat kesulitannya di angka berapa Ibu? Di angka 5. Oke, di angka 5 ya Ibu. Selanjutnya saat mengambil sesuatu dari saku belakang Ibu tingkat kesulitannya? Itu di angka 4. Oke Ibu. Oke Ibu, untuk pemeriksaan spadinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ya Ibu. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Linda Sofian dengan NIM P27226024035 dan teman saya Aisyah Kumala Dewi Marwanda dengan NIM P27226024003. di sini saya akan berperan sebagai terapis dalam kasus OA. Dan saya akan berperan sebagai pasien dalam kasus OA. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, perkenalkan saya Nadia Linda Sofian sebagai terapis yang akan bertugas hari ini. Nah, di sini dengan Ibu Wanda, betul? Betul. Oke, Ibu Wanda ini keluhannya nyeri lutut. Iya, betul. Nyeri osteoartritis ya Bu ya? Iya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan pengukuran dengan skala JT yang bertujuan untuk mengetahui tingkat nyeri Ibu dan tingkat kesulitan serta ketergantungan Ibu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti Ibu bisa jawab Ibu ya. Ibu kalau misalnya Ibu berdiri dari posisi duduk itu, Ibu nyerinya itu tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau sangat nyeri Bu? Sangat nyeri Mbak, kalau dari berdiri, dari duduk itu nyeri sangat. Sangat nyeri. Terus kalau misalnya tingkat kesulitannya itu sangat mudah, agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, atau tidak dapat melakukan aktivitas.
Tidak mudah tapi agak sulit Mbak. Oh, tidak mudah tapi agak sulit. Ya. Oke. Terus untuk ketergantungannya itu ibu tanpa bantuan, butuh bantuan alat, butuh bantuan orang, butuh bantuan alat dan orang, atau tidak dapat melakukan aktivitas Bu? Itu sih Mbak, biasanya dibantu anak saya Oh, untuk berdiri ya, jadi butuh bantuan orang. Butuh bantuan orang ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya ibu berjalan sebanyak 15 meter, itu ibu nyerinya itu tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau sangat nyeri Bu? Kalau jalan itu kayaknya nyeri sedang gitu Mbak. Nyeri sedang. Ya, nyeri sedang. Terus untuk kesulitannya itu sangat mudah, agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, atau tidak dapat melakukan aktivitas. Agak mudah sih Mbak kalau buat jalan. Agak mudah ya. Iya. Untuk ketergantungannya itu ibu tanpa bantuan, butuh bantuan alat, butuh bantuan orang, butuh bantuan alat dan orang, atau tidak dapat melakukan aktivitas. Tanpa bantuan kalau saya jalan bisa Mbak. Tanpa bantuan bisa. Selanjutnya, yang terakhir, ibu kalau misalnya naik turun tangga 3 trap itu, ibu nyerinya itu tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau sangat nyeri Bu? Kalau cuma 3 step itu nyeri sedang Mbak. Nyeri sedang. Iya, kalau naik turun tangga. Oke. Terus untuk tingkat kesulitannya itu sangat mudah, agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, atau tidak dapat melakukan aktivitas Bu? Agak mudah Mbak. Agak mudah. Oke, selanjutnya untuk tingkat ketergantungannya itu ibu tanpa bantuan, butuh bantuan alat, butuh bantuan orang lain, butuh bantuan alat dan orang, atau tidak dapat melakukan aktivitas. Tanpa bantuan Mbak kalau cuma naik turun. Tanpa bantuan ya. Oke. Baik Bu, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Oke.